Rabu. Guys, Rabu. lihat nih, abang kita lihat. Bro. Baju ungu, ya, sepatu ungu. Ungu. Lu cosplay terong Belanda lu. Biar sama. Cakep. Biar sama patung gue dan Cakep, kok. bangku. Cakep. Kalian berdua juga matching banget ya. Sebentar, gak usah komenin kita. Kami masih mau komenin kamu. Kenapa pipinya kok bengkak banget? Operasi gigi di dokter gigi Devia. Iya, habis jangan operasi. gitu dong, kayak nggak pernah sakit aja. Aku belain temen aku ya. Oh, abis operasi apa lagi sih? Cabut gigi sama implan. Enggak, aku tuh bingung loh. Ada tanda menua. Kamu tuh banyak banget operasinya, Karen Delano. Coba, dalam 2 tahun terakhir ini sudah berapa kali operasi aku Operasi nanya? gigi? Ya. Banyak, dia ada 4. Ini masih sisa satu lagi. Copot. Sebentar, apanya yang Apanya diimplan? sih? Jadi dulu kan gue veneernya dulu Iya. banget tuh gagal. Iya. Ini kikisnya tipis banget, jadi rapuh. Mereka patah satu-satu. Hati-hati lo, jangan sembarangan ke apa namanya? Tapi bukan sama dokter Devia ya. Iya. Jangan Gue ke pindah ke bengkel dokter gigi. Devia. Enggak, maksudnya apa? Ya kita nggak mau bengkel gigi. Oh, bengkel Kalau gigi. dokter kan udah pasti ahli. Nah itu Iya, bener iya, bengkel bener. gigi bahaya Bengkel loh. gigi ya. Betul ya. Nah, mendingan operasi yang ini deh. Ini bener deh. Soalnya ini memotivasi mami aku. Kenapa emang mami kamu? Inspirasi mami aku. Jadi pengen operasi ya. Ini kita mau menyapa perempuan-perempuan cantik di luar sana ya, atau mereka yang merasa cantik siapapun itu. Kita akan hadirkan seorang perempuan cantik baru juga operasi. Operasinya nggak cuma 1 kali operasi loh. Ada 3 tindakan operasi yang dilakukan untuk dirinya. Iya. Operasi plastik guys. 3 kali. Siapa ini? Operasi plastik. Dalam satu waktu 3 kali. Iya, penasaran kan? Satu hari 3. Coba kita tanya langsung di pagi-pagi. Ambiar 3 kali operasi plastik, ini dia Wina Natalia. Bentar. Apanya yang Apanya yang dioperasi? dioperasi? Rambut operasi juga? Kok kayak boneka sih, Kak? Boneka apa? Ini cantik, semakin Cantik cantik. banget. Oke. Tapi makin cantik loh, Kak. Apanya? Ini mini facelift baru 1,5 bulan sih, ini masih bengkak Oh, nih. masih Masih 1,5 bengkak. bulan nih. Mini facelift. Ini facelift, fat graft, Kakak sama kok cium liposuction kita double pipi chin. kiri pipi nggak sakit? Enggak, tinggal di bagian ini sih kuping yang masih agak kebas. Oke. Sini kan? Iya. 3 area wajah ya. Nanti Iya. boleh cerita Tapi sama kita cantik ya. loh. Cantik Semakin loh. cantik, semakin glowing. Iya. Perjalanan operasi Maksudnya plastiknya. tidak berubah ya? Nggak berubah, tapi emang nggak ada yang dirubah Berapa sih. potongannya? Enggak sih? Oke. Nanti boleh cerita sama kita, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat perjalanan seorang Wina Natalia. Operasi plastik ada 3 bagian wajah yang dioperasi. Kita akan lihat seperti apa perjalanannya. Nggak terlalu kelihatan. Geger. Selebriti Wina Natalia baru-baru ini menjadi sorotan netizen karena perubahan wajah yang ia alami bikin pangling. Ternyata Wina Natalia dikabarkan baru saja lakukan 3 tindakan operasi plastik sekaligus untuk mempercantik dirinya. Tindakan yang dilakukan oleh Wina yaitu mini facelift, fat graft, dan liposuction. Aduh Mbak Wina, emangnya nggak sakit? Lakukan 3 tindakan sekaligus kayak gitu. Kira-kira apa ya alasan Wina menjalani proses ini semua di usia yang udah menginjak kepala 5? Hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Oke, sebelum bertanya dengan detail di bagian mana apa yang dilakukan, yang pertama, why? Kenapa? Kenapa baru sekarang maksudnya? Nggak begitu ya. Kenapa melakukan ini? Karena tahun ini aku tuh umur 50 tahun. Wow, happy birthday! Sudah ulang tahun? Belum. Aku kan kelahiran 1976. Nanti November aku 50. November. Tapi anggap aja udah 50 Maaf lah. aku potong, kamu 50 tahun? 50. Nggak Tapi kelihatan nggak sama kelihatan sekali ya. loh kamu 50 tahun. Si awet Jadi emang harus ditarik. Nah oke, so ada perasaan bahwa oke ini 50 tahun sudah saatnya untuk terlihat lebih awet muda gitu. Sebenarnya aku tuh dari 8 tahun lalu itu udah rajin thread lift, botox, filler. tanam Dan, benang kalau filler ya? nggak sih, lebih ke botox sama Tanam thread benang. lift, tanam Oke. benang. Tapi kan makin tua, makin kendor ya. Maksudnya thread lift itu udah nggak bisa tahan lama. Iya betul. Akhirnya coba mini facelift. Ini juga cuma mini facelift sih sebenarnya. Oh, oke. Akhirnya baru kemarin lah Iya, ya. baru kemarin. Apa aja sekali lagi? Mini facelift, Mini terus facelift. juga fat graft. Fat graft tuh yang ngambil lemak dari paha, Oke. terus dimasukin ke bagian yang cekung. Yang cekungnya yang mana aja? Di Ini pasti pipi, jidat. Jidat kan lagi model yang jenong-jenong gitu kan. Cuma Iya. aku nggak terlalu jenong sih, tapi terus sama bawah mata, sama liposuction double chin. Karena kan aku kemarin double chin, kan gendut, sempat gendut terus kurus, tetap double chinnya masih Kayak ada. kita fat graft bawah mata. Enggak, aku nggak diapa-apain. Oke, Peres nih gak mau ngaku. enggak aku natural. Natural dari mana sih? Kita undang dokternya besok. Itu dalam satu waktu yang bersamaan atau ada jeda waktu berapa Dalam lama? waktu bersamaan 6 jam. Jadi operasinya 6 jam. Bios lokal. Oh, ah,
Serius Kak? Serius. Oke, 3 tindakan dalam 1 hari selama 6 jam. Berani Bius sih, lokal. bius lokal. Oh. Itu tuh memang memungkinkan untuk dikerjakan secara bersamaan, memang Nah, ini baik-baik aja. nggak ada resikonya segala macam Berasa dikerjakan bersama. bunyinya krek. Ya, lebih berasa bunyinya sih. Ih, Ah, Allahu no, Akbar. nggak usah lah Kak. Nggak usah. Oh, nggak usah diceritain. Oke, Gue mah bius total. Oke, kita sekarang ngomongin soal persiapannya terlebih dahulu. Dokter tuh bilang persiapannya apa? Karena ini kan tindakannya tuh 3 tindakan dalam satu waktu ya. Persiapannya apa yang tidak boleh dilakukan saat itu? Waktu itu cek darah lengkap. Jadi Oke. maksudnya dicek kan kita ada apa normal ya udah boleh. Nggak pakai puasa karena bius lokal. Oke, cuman cek Apa darah aja doang. Kak? Ya? Apa aja? Banyak sih waktu itu dikasih suratnya. Iya. Enggak ini apa aja? Fat graft di jidat. Lihat, karena seiring berjalannya waktu ini tuh kan Cekung. ya, Apa ya cekung? Pokoknya bagian-bagian cekung sih, pipi. Kemudian ini diisi. Diisi sama bagian Yang sini. paling pertama dilakukan sama dokter tindakannya apa? Karena kita Ngambil lemak di paha. oh ngambil lemak di paha. Buat fat graft. Oke. Buat fat graft. Aha. Terus baru ini disobek kan, disobeknya dari belakang sini ke sini, terus dijahit. Sebenarnya kayak lihat film horor gitu loh, cuma kita kan masih denger kres-kresnya kan kadang-kadang Berani kedengeran. lokal. Oke, kita kasih lihat dulu ya. Ini before afternya seperti apa Sobat Abiar. 6 jam pengerjaannya. Wina Natalia. 6 hours. Oke, ini kita punya before and afternya ya. Mas Rian katanya nanti sama pagi-pagi Ambiar katanya nanti dok kalau dioperasi tanya live ya katanya. Iya nanti pokoknya ada satu waktu aku sama Dewi mau izin. Kita ngomongin dari sekarang ya. Pokoknya nanti ada 1 minggu aku sama Dewi kalau nggak ada berdua berarti kita lagi operasi plastik berdua. Kita bukan operasi plastik, bukan merubah ya. Iya. Buang lemak. Ya pokoknya kalau kita seminggu nggak ada berarti kita lagi ke Korea. Iya. Ya. Oke ini before after ya. Kita mau Sebenarnya nggak beda jauh ya, cuma memang lebih kencang ya nggak sih? Iya lebih kan. Ini smiling line ya. line-nya hilang. Garis senyum yang ada di antara cuping dan juga ke garis Benar. bibir itu menghilang. Matanya lebih keangkat, Iya. berisi. Oke. Jidatnya juga iya sih, dan lebih glowing. Oke, ini dari samping. Kalau dari samping. Oh, kalau dari Nggak samping kelihatan. Liposak apa double Oh, chin-nya. double chin di Double antara chin. bagian leher ya, Sobat Iya, Ambiar. Kita kelihatan. lihat ya. Lemak di bagian lehernya. Ini memang sudah terlihat satunya perbedaan. Ini terang. berapa jam setelah langsung ini? Ini foto yang ini tuh sebulan. Oh, sebulan Afternya setelah sebulan. tindakan. Oke, cantik kalau ini banget, bagian bagus tahu, apa yang Kak. bisa Oh, ini kelihatan banget nih di sini. Kelihatan ya? Kelihatan Oh, iya, ya, ini shape kelihatan wajahnya. Kelihatan lebih kenceng sih. Lebih Jadi kenceng. bukan berubah bentuk wajah sebenarnya. Iya. Betul, betul. Lift, tapi sekali lagi pilihan namanya operasi plastik ada yang ingin benar-benar merubah, ada yang tidak ingin merubah sama sekali Iya, tapi ada ingin yang terlihat awet dilakukan, muda. ada yang dilakukan dengan Lebih kencang. Ya pengen lebih dengan kenceng sih. sayatan, ada yang dilakukan dengan menggunakan laser. Betul. Nah, jadi macam-macam sebenarnya. Ini treatment sih sebenarnya, karena membuang kulit yang lebih Kelebihan. yang lebih. Happy dengan hasilnya, happy dong? Happy. Oke, itu kemarin setelah tindakannya tuh recovery atau downtime-nya berapa lama sampai yang bengkak banget gitu? Itu tadi ada videonya tuh cuma sekitar berapa ya? Yang bener-bener bengkak banget itu sekitar 2 mingguan sih. 2 mingguan. Karena bener-bener yang nggak boleh kena air rambutnya. Yang bener-bener pelan, yang bengkak banget, memar-memar tuh 2 minggu. Setelah Karena itu makin mulai 3 tindakan sekaligus ya. Ini kalau ngomongin soal tindakan, 3 tindakan 6 jam bius lokal, apakah memang pilihan dari Mbak Wina gitu? Ya udah bius lokal aja, Atau karena kan bisa bius total gitu? soalnya kata dokternya yang lain juga bius lokal kebanyakan. Oh ya udah, tapi aku sebenarnya nggak ngira sampai 6 jam sih. Wow. Tapi nggak terasa. Jadi terasanya cuma waktu disuntik biusnya aja. Setelah itu cuma denger kres-kres. Tapi mental oke sih. Jujur aku kalau itu mental gue nggak. Iya, iya. Nggak Oh, gua. mental nggak? Kita nggak sanggup Nggak sih ya. bisa gua. Itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Oke, di Jakarta. Pantangannya apa? Nggak boleh. Misalnya tidurnya selama berapa hari harus Itu 2 minggu pertama kan aku pakai korset juga, korset muka. Iya, iya. Oh. Kakak ngeliat nggak sih Kak kalau misalkan di YouTube gitu ketika facelift itu kan mohon maaf ini kan ditarik gini. Aku ada videonya. Ih, itu kan digini-giniin Kak kulitnya. Gini ini buka gini kan? Oh iya. Aku punya video. Mbak Wina, oke. Setelah ini pengen apa? Mau tindakan apa lagi? Ada yang bilang katanya orang tuh kalau habis operasi sekali, plastik, kepengen pengen lagi lagi karena merasa puas. Ada perasaan Belum seperti sih. itu? Belum. Belum ya? Belum tahu kan ini juga sebenarnya belum normal banget ya, masih bengkak juga, ini masih kupingku juga Berarti masih minum kebas. obat masih ya Kak ya? Udah enggak. Oh, oke. Udah nggak. Cuma belum boleh olahraga yang Berat ya? kenceng. Oke. Iya, iya. Akan lebih terlihat lagi kata dokternya ini 1 bulan setengah ya? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Akan lebih terlihat lagi, lebih firm, lebih jadi lagi itu berapa lama setelah katanya? Katanya sih 6 bulan justru kan, karena ini kan masih pemulihan. Ini juga
yang ini aja masih ada bekas lukanya kan. betul. Oh, iya. Kalau operasi itu kan harus ada yang nemenin ya. Yang nemenin kemarin siapa? Mbak. Iya. Mbak. Iya. Why? Lah, siapa yang mau nemenin? Anak-anak? Oh, anak-anak nggak mau lihat, serem. Ada. Serem. Tanggapan anak-anak setelah melakukan operasi? Iya, tanggapannya apa? Mereka kaget gak? Apakah, aduh mama, Oh, cantik banget gitu. Belum. Oh, cuma kemarin si Saga, emang Winda udah umur 50? Aku pikir baru 30, peres banget sih dia. Peres banget. Ya, tapi yang penting kan happy ya dengan Happy ya? hasilnya. Dan ini apa yang diinginkan oleh Mbak Wina selama 8 tahun. Maksudnya dipikirkannya tuh bukan pemikiran sebulan 2 bulan. Ya. Membutuhkan pemikiran yang cukup panjang. Dan kita juga berharap buat Sobat Ambiar kalau mau melakukan ini juga mikirnya dan juga observasinya juga panjang sekali. Biayanya berapa? Besar gak sih? Ya segitulah. Iya. Hah? Ratusan juta ya? Ratusan kan tiga tindakan. Ratusan juta, tiga Wah, oke. tindakan. No wonder ya. Wajar rasanya karena Kan nggak tiga kepengen tindakan. yang lain, misalkan kayak lipolisis atau apa. Dari kemarin tuh Dewi lipolisis mulu soalnya dia mau ya. Sobat Ambiar Kan udah loh, Wi. dari kemarin Kalau dia bahasnya lipolisis itu tuh loh. Oke, kalau lipolisis. Oke, kita Kan mau kasih Mbak lihat ya. Ini Mbak Wina juga melakukan diet katanya untuk menurunkan berat badan. Oke, ya tapi intinya buat sehat ya. Kita mau kasih lihat satu ini. Beda banget, jauh loh. Berapa kilo turun? Turunnya 13 lah. 14-13 kilo, Kak. Dalam 1 tahun. Nggak nyampe ternyata. Oke. Aku sempat liposuction tapi perut. Oke. Oke, ini dia ya. Kita kasih lihat before after. Ini setelah liposuction dong. Udah liposuction. Aku liposuction perut itu 2024. Oke, yang biru ini baju biru 2002. Baru 2025. Oke, dietnya apa aja? Sebelum liposuction sudah diet. Barengan sih. Jadi sebenarnya aku tuh sempat gagal diet. Aku tuh orangnya kan malas olahraga ya sebelumnya. Jadi cuma makan, angot-angotan gitu. Sampai akhirnya liposuction perut terus langsung diet, Beda banget. defisit kalori sih. Defisit kalori ya, jadi menjaga kalori yang Sama masuk olahraga. ya. Oke, Ya. berarti jaga makanannya kalorinya tuh gimana yang dijaga oleh seorang Wina Natalia tuh? Jadi aku tuh per hari ada jatahnya lah dari dokter. Per hari harus misalnya sekian kalori, nah itu aku makannya segitu. Oke, berapa kalori sehari? Ini buat aku ya, jadi bukan buat Ya, semua tiap orang beda ya, Sobat Tiap Ambiar, orang nggak beda-beda, bisa diikutin 1.200 kalori. Wah, sedikit sekali. Lah iya, makanya kurus. Wow, sedikit sekali, 1.200 ini sekali kita makan. Tapi itu bukan... Enggak, Iya. 2000, tapi bukan buat ditiru semua ya, karena itu... Yes, tiap orang beda. Tiap orang beda-beda. Sambil lari juga tadi kita lihat ya. Lari, terus jalan, pilates. Oke, lari biasanya berapa kilo sekali 5 lari? sih, aku masih 5 kilometer. Jadi aku bukan yang pengen ambi harus 10 gitu, enggak, 5 kilo aja. Seminggu berapa kali lari? Seminggu, waktu yang lagi kenceng-kencengnya itu bisa tiap hari. Dengan hanya 1.200 kalori. 1.200 kalori. Gak pusing kelayangan segala Nggak pusing macam. tuh. Pengen kurus. Jauh lebih karena pengen kurus Lebih ya. pengen kurus. Tapi kan asupan gizi tetap harus Oh, ada. ada asupan gizi ada. Oke, Kan vitamin, protein juga ya, multivitamin vitamin. Oke. Dengan 1.200 kalori, kemudian olahraganya banyak dengan pengen kurus. Kenapa? Apa yang dialami oleh seorang Wina Natalia sampai segitunya banget sih? kayak maksudnya semangat banget gitu. dan- Dendam banget gitu What ya. Kayak baru happened? Apa sekarang yang terjadi gitu. dalam hidupmu? Kan 2024 aku cerai. Jadi 2025 harus glow Nah up. maksudnya kenapa setelah cerai? Jadi itu Kayak- menghantam cukup keras ya. Kenapa setelah cerai? Enggak, sebenarnya aku itu masalah gendutnya itu karena emotional eating. Jadi semakin aku stres, Makannya banyak. sama pengen minum sugar craving. Sugar craving. Jadi semakin stres, aku tuh semakin minum yang manis. Aku bisa minum minuman kotak Es tuh. teh manis lah. Yang kotakan-kotakan tuh bisa minimal 6 sehari. Oh iya. Iya, karena semakin stres tuh kayak pengen Pengen aja. manis-manis. Apa yang membuat kakak stres? Ibaratnya bikin kakak stres dan otomatis kan depresi ya. Ya waktu itu proses cerai dan lain-lain sebagainya lah. Oke. Oke, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini dia postingan dari seorang Wina Natalia. Aku cuma sharing pengalaman, jadi jangan ditiru persis karena kondisi tubuh tiap orang pasti beda ya. Sebenarnya aku sudah ke dokter gizi dari April 2024, tapi di foto Oktober 2024. Aku terlihat masih mirip Toren, padahal udah program diet 7 bulan. Akhirnya aku cari penyebab gagalnya. Aku tahu teori diet. Tapi kalau nggak dibenerin dulu masalahnya ya bakalan susah berhasil. Masalahku saat depresi selalu cari bahagia lewat makanan, emotional eating, plus minum super manis sugar craving. Iya, ini udah banyak banget tuh. Aku berusaha sembuh dulu, berdamai dengan diri sendiri, hasilnya otomatis jadi semangat dan konsisten untuk bisa kurus.
Tadinya aku sudah pesimis bisa kurus karena umur 45 plus. Udah 4 kali hamil gendut, metabolisme lambat dan lain-lain. Ternyata bisa. Bahkan gak cuma kurus tapi aku lebih sehat dan lebih bahagia. Ceritanya nanti lanjut lagi, harap sabar nunggunya ya. Aku gak bariatrik, gak IF, gak pakai dan bukan jual TW. Gak lagi jualan produk apapun. Untuk menjadi lebih baik. Ya. Iya. Masa-masa depresi itu dilewatkan dengan oke, harus bisa lebih Harus. baik. Menjadi versi, Untungnya bisa, tadinya aku menjadi juga gak versi terlalu yakin. terbaik gitu ya. Aku tadinya juga gak terlalu yakin kan. Soalnya aku juga yang anggot-anggotan gitu kan. Jadi sebenarnya gak terlalu yakin-yakin banget gitu. Oke. Terus ternyata bisa gitu. Jadi melewati masa-masa depresi itu dengan berolahraga, dengan Diet. jaga pola makan. Sekarang berapa kilo Kak? Sekarang antara 60-61. Tapi sekarang aku juga udah gak terlalu sekenceng waktu awal-awal ya. Oke. Karena kan olahragaku juga udah tambah padel, tambah apa segala macam. Kalau semakin dikit ininya kan pingsan juga. Iya ya. Tapi pada akhirnya tuh kita menyadari ya, maksudnya apapun yang terjadi ke dalam kehidupan kita, baik dan buruknya, termasuk depresi, stres, itu tuh gimana kita meresponnya. Kalau kita merespon dengan cara positif, lihat hasilnya. Tapi how do you feel now, Kak? Happy banget, karena ternyata emang olahraga itu kan bikin hormon, ada hormon happy ya. Iya. Endorfin, Iya, endorfin. oksitosin. Jadi yang kemarin Jadi aku semangat dapat hidup lagi dari ya, Kak. makanan dan minuman manis udah digantiin sama olahraga. That's true. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga satu hal yang begitu penting. Dan bagaimana cara mendapatkannya adalah dekat dengan orang yang kita cintai, pun juga mendapatkan support, salah satunya dari yang satu ini, yang selalu dekat di hati walaupun memang statusnya tuh bisa dibilang dulu mertua, cuman ya mau dibilang mantan mertua, namanya orang tua tetap hormat lah ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Tahun 2000 jadi bapak mertuaku, tahun 2012 jadi saksi di pernikahan keduaku. Sehat-sehat terus Bapak, biar bisa melihat semua cucunya sukses dan membanggakan. Dan suatu saat nanti kalau aku menikah lagi, pernikahan terakhir, aku mau Bapak yang jadi saksinya. Masya Allah. Oke, Mbak Wina, maaf saya di depan harus bilang kata-kata mantan mertua, walaupun saya akan gantikan dengan kata-kata Bapak. Tapi beliau ini tetap adalah mantan mertua ya. Oke, Bapak lah ya kita bilangnya. Bapak. Bapakku. Ketika saat itu bercerai, pasti yang tidak mudah adalah ya untuk ngomong ke beliau juga pasti. Iya pasti, beliau juga tempat curhatku sih dulu, waktu dulu ya, kan udah lama tuh cerainya. Udah aku anggap kayak bapakku sendiri sih. Ketika mau bercerai saat itu, beliau memberikan pesan apa? Aku udah lupa sih, udah lama sih. Tapi intinya apapun yang terjadi antara aku sama anaknya, anak beliau, ya aku tetap dianggap anak. Kemudian ketika akan menikah lagi dan meminta beliau menjadi saksi. Tadinya malah aku maunya Mas Tama yang jadi saksi. Oh ya? Iya. Wow. Cuma aku pikir dia sama aku aja gagal ya, masa jadi saksi, ya udah bapaknya aja deh. Sesantai itu ya? Oke. Oh, deket banget sama Mas Tama, sama keluarga besar itu deket Oke, banget. so ketika... Ya bener dong. Iya bener, iya bener Zob. Ya, maksudnya kalau namanya kita bilangnya masa lalu ya, kalau udah di sesantai itu bisa dibecandain ya. Bisa dibecandain. Oke, tapi akhirnya ketika bilang sama beliau, sama Bapak untuk minta jadi saksi itu gimana ngomongnya? Yang ngomong, Pak aku mau nikah, dikenalin dulu gitu. Waktu itu sama Anji kan aku kenalin dulu, terus aku bilang kita mau nikah Bapak yang, Wina pokoknya mau Bapak yang jadi saksinya. Bilang apa, Bapak? Iya, mau dia. Masya Allah. Yang ini juga, itu beneran yang caption aku tulis. Nanti kalau aku nikah lagi Pak, nggak tahu kapan, pokoknya Bapak yang harus jadi saksi, makanya Bapak harus sehat-sehat. Bapak pasti jawabnya, enggak aku kapok. Iya juga ya. Berarti nanti aku mau nikah Nah, lagi, kampung nikah lagi. Nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Berarti sekarang sudah dekat sama seseorang. Iya. Nggak ada itu kan, biar Bapak sehat-sehat. Amin. Tapi seneng ya maksudnya udah jadi bagian keluarga. Iya, Akan keluarga jadi besar. Keluarga. Keluarga besar. Keluarga besar ya. Oke. Berarti mau nikah lagi ya Kak? Suatu saat nanti. Amin. Itu ada jodohnya. Tapi kenapa enggak? Iya. Kan? Sudah semakin sehat, semakin cantik juga. Iya. Kita Kan berharap nikah umur semakin 50-an banyak. nggak apa-apa kan? Iya Nggak dong. apa-apa. Oke, ini kita mau kasih lihat momen bahagia juga, boleh diceritain nggak sih momen ini? Boleh kita tampilkan juga ke Sobat Ambiar foto yang satu ini. Ini foto apa kalau boleh diceritain Mbak Wina? Ini Sakinah lagi tunangan. Sakinah itu anaknya Mas Tama ya. Jadi anak sambungku. Waktu aku nikah sama Mas Tama udah punya 2 anak, Sakinah dan Sabian. Jadi
Aku sempat jadi ibu sambung mereka, terus Sakina tunangan. Jadi sebenarnya anakku tuh banyak sekali kalau ditotalin semua akumulasi. Iya, iya. Tapi semua anakku. Happy family ya. Happy family. Hubungannya sampai dengan sekarang masih baik-baik aja. Bahkan yang kecil itu anaknya Mas Tama yang sekarang. Ah, oke. Yang mana ya? Yang itu yang ditutup. Oke. Tapi menyenangkannya seperti itu ya. Padahal maksudnya aku kan nggak pernah jadi ibu sambungnya ya, tapi ya udah kayak anakku aja. Tetap menjadi keluarga. Tetap keluarga Oke, bisa. Mbak Wina Natalia, kali ini kita akan mengajakin Wina untuk bermain Ambiar. dalam Ambiar Mood Check. Let's go Mbak Wina. Kita cek dulu moodnya kakak ya. Kakak mau ambil yang mana nih? Oh, Mbak yang Wina boleh mana? di samping sini silakan. iya, iya. Tinggal ditunjuk. Ini ada emoticonnya, tinggal dipilih. Which one? Mau yang mana? How are you today? Oh yang ini. Oh, penuh dengan cinta. Kita. Baca Kak. Dicintai, momen apa yang membuat kamu paling merasa dicintai? Kalau anak-anakku tiba-tiba chat cuma nanya kabar atau apa, cuma bilang I love you tuh bener-bener rasanya Rasa dicintai dicintai banget gitu ya. sama anak-anak. Sering? Jarang. Cowok lebih cuek ya. Biasanya momen-momen kapan kalau ngomong I love you, mama, I miss you, mama? Biasanya kalau apa ya? Kebetulan yang dua gede-gede itu kan lagi di luar negeri. Jadi kayaknya ada momen-momen yang emang mereka kayak emang kangen beneran Oke. sih. Yang paling jarang banget siapa? Saga. Mau bilang apa sama Saga? Saga I love you. Iya. Ya, namanya juga anak-anak lagi sibuk di luar Iya. negeri. Oke, thank you. Silakan pilih lagi yang lainnya. Lagi, Kak, Yang mana lagi, Kak? Ini Oke. Happy. Selebrasi. Selebrasi. apa hal yang patut kamu rayakan di hidupmu? Yang patut dirayakan adalah kayaknya aku bisa survive sampai hari ini tuh patut dirayain sih. Yes. Ya. So true. Betul. Betul, betul, betul. Karena aku pikir aku nggak bisa sampai sekarang. Betul, betul. Dan juga buat sobat Ambiar yang masih terus bertahan sampai dengan sekarang, sampai dengan selamat sekarang. merayakan ya, apapun itu bentuknya. Lagi Anda Kak. pantas Lagi ya? untuk merayakan Ya, hidup. mau pilih yang mana? Satu lagi. Oke, ih rata-rata Kemarin gitu Isa ya. sama ya rata-rata. Iya nggak mau yang sedih-sedih. Bersyukur. Satu hal di hidup ini yang paling kamu syukuri punya anak-anak sih. Walaupun banyak, aku paling bersyukur dan paling apa ya, paling ngerasa bahagia banget tuh punya anak-anak. Punya anak-anak ya? Anak-anak. Karena mereka. Satu lagi. Oh satu lagi. Sudah cukup, Udah. tapi Udah sudah cukup cukup. ya. Ini semuanya pesan penuh cinta, kemudian juga penuh syukur dan juga selebrasi perayaan kehidupan. Wina Natalia. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar.